Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rusdini Nasution dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, kelas manajemen C. Di sini saya akan membahas mengenai bahaya berperilaku dengki atau hasad. Berbicara mengenai bahayanya berperilaku hasad, orang hasad adalah orang yang tanpa alasan yang rasional tidak senang kepada segala kelebihan dan keutamaan yang dimiliki orang lain. Baik kelebihan itu berupa harta benda, kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan lain-lain. Menurut Imam Al-Ghazali, hasad memiliki dua tingkatan. Pertama, Anda tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan Anda ingin menghilangkannya. Yang kedua, keinginan memperoleh nikmat serupa yang dimiliki orang lain tanpa bermaksud atau berharap hilangnya nikmat itu pada orang lain. Itu yang biasa disebut dengan istilah ghibah. Karena kebencian dan kedengkiannya, orang hasad secara diam-diam biasanya menginginkan orang yang dibencinya itu terluka. Dan kalau sudah begitu, besar kemungkinan baik secara langsung maupun tidak langsung, kita akan ikut terlibat dalam usaha mencelakakannya. Maka timbullah ghibah dan fitnah, yaitu menyebar berita buruk mengenai orang yang dibencinya itu. Baik berita itu benar adanya atau tidak benar adanya, orang yang hasad hatinya selalu gelisah. Kegelisahan bukan disebabkan oleh kekurangan yang ada pada dirinya semata, tetapi lebih dari itu, karena kelebihan yang ada pada orang lain. Ia lebih fokus memperhatikan kelebihan orang lain daripada introspeksi atas kekurangan pada dirinya. Nabi pernah mengingatkan kepada kita semua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat menghilangkan segala kebaikan, sebagaimana api yang membakar kayu yang kering." Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang dengki atau hasad, di dalam hatinya tersembunyi keinginan agar orang lain celaka. Maka kedengkian itu merupakan bukti yang nyata bahwa sesungguhnya di dalam hatinya tidak punya itikat baik kepada orang lain secara tulus. Maka andai kata terdapat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang pendengki, dapat dipastikan bahwa sesungguhnya kebaikan yang diperbuat itu palsu. Al-Quran dalam surat Al-Falaq menganjurkan kepada kita agar senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan pendengki, karena hanya Allah lah yang mengetahui apa yang tersembunyi. Surat Al-Falaq ini mengingatkan kandungan makna dan sabab nuzulnya. Maka kita juga dianjurkan untuk membacanya jika melihat suatu kenikmatan yang ada pada orang lain. Dalam ajaran Islam, hasad hanya diperbolehkan dalam dua hal, yaitu terhadap orang yang dianugerahi harta oleh Allah, kemudian ia menafkahinya dengan benar, dan terhadap orang yang dianugerahi ilmu, kemudian ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Artinya, Nabi memberi arah kepada kita bahwa yang boleh diirikan oleh kita dari orang lain adalah amal solehnya, bukan kebendaannya. Kita boleh iri kepada orang kaya, tetapi bukan iri kekayaannya, melainkan perbuatannya menafkahkan kekayaan itu di jalan yang benar. Demikian pula dengan ilmu. Kita diperbolehkan iri kepada orang yang berilmu, bukan karena ilmunya, melainkan karena perbuatannya dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmunya tersebut. Demikian beberapa penjelasan mengenai bahayanya berperilaku hasad. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.